Ini pikiran nyeleneh sebenarnya, Hmm. karena dia itu berlipat ganda, lebih baik dari 1000 bulan. Habis itu kita nganggur aja kan? Iya. Ya, sudah 1000 Cukup di bulan. waktu itu saja sudah Ya, menutupi bulan semua. yang lain. Ya kan justru orang yang seperti itu berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar sebenarnya. Kalau Laila yang lain mungkin. Laila yang lain mungkin, kalau Nur Laila Iya mungkin kan? iya gitu ya. Welcome to Renaissance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali Ya. untuk video yang ketiga ya, untuk sesi kita berdosa. Siap. Nah, ini bulan Ramadan. Di Ramadan itu ada satu malam yang istimewa, Ya. disebut malam Lailatul Qadar. Mengapa itu istimewa? Tapi saya kira pertanyaan utamanya, apa itu sebenarnya Lailatul Qadar? Kalau kita melihat definisi Lailatul Qadar itu, kita bisa merujuk pada dua surat. Surat Al-Qadar yang menyebut Lailatul Qadar itu sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam di mana malaikat dan ruh turun dengan izin Tuhan untuk membawa satu urusan. Nah, malam yang penuh keberkahan. Nah, ini juga dipertegas di surat Ad-Dukhan ayat 2 dan 3. Ya. Di situ juga disebutkan bahwa pada malam itu diturunkan Quran, ya, dan pada malam itu ada keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, begini, karena turunnya Al-Quran, ada artikel yang saya baca, apakah Lailatul Qadarnya itu keberkahannya hanya saat Al-Quran turun itu, atau berlaku harinya itu di setiap Ramadan? Artinya di hari-hari yang disepakati di 10 hari terakhir, Ya. atau di saat waktu itu saja, saat Al-Quran turun itu yang disebut, apakah beda atau bagaimana? Ya, dia sesuatu yang terus menerus ya. Ya, jadi bukan kalimat masa lampau. Ini bukan sesuatu yang masa lampau tidak saja. merujuk ke saat Al-Quran Ya, turun di masa Rasulullah ya. Tapi past future ya. Jadi kalimat yang past future tense. Jadi sesuatu yang terus berulang, yang berulang-ulang. Ada satu artikel Kak yang saya lihat. Saya kebetulan baca tulisan kita tentang Lailatul Qadar. Perspektif yang oleh Cak Nun sebut sebagai Cak Nur, Nur Kholis Majid. Dia menyebut, bahkan menafsirkan malam Lailatul Qadar itu sebagai suatu malam yang mistis. Ya, malam mistis. Itu bagaimana? Apa maksud itu? Jadi kan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam di mana malaikat dan ruh itu turun ya dengan izin Tuhannya untuk mengemban satu urusan. Ya, dan malam itu adalah salamun, keselamatan, ada keberkahan hingga fajar menyingsing. Itu memang malam yang cukup istimewa di antara mungkin dalam satu tahun itu, kalau menurut kita pakai perhitungan kalender Qamariyah, kalender Hijriyah, itu ada 354 atau 355 malam. Nah, malam yang paling mulia dari siklus satu tahun Hijriyah itu, karena secara kosmik antara malak dan malakut itu langsung terhubung. Yang non materi dan materi. Itu di malam itu ya, terjadi. Yang dibahasakan dengan turunnya malaikat dan ruh itu. Tapi turun itu bukan berarti turun dalam ruang ya, seperti turun secara geografis dari atas ke bawah, tidak seperti itu. Bukan posisi, bukan dari atas ke bawah secara geografis. Apa maknanya kalau itu turun? Tapi iya, mengemban misi. Mengemban misi ini artinya dia berlaku minkul juga. Di amrin. Dia ada minkul di amrin itu kan ya dengan urusan dengan kuli itu kuli. Kalau logika kuli juz'i. Ya. Ada universal, ada. Jadi urusan yang universal. Nah, kembali kepada persoalan apa itu misi kemanusiaan? Tidak. Atau apa? Ya, makanya dia menafsirkan, mendefinisikan Lailatul Qadar ini sebagai malam penentuan. Rukun iman kita kan iman kepada qadar dan qadar ya. Qadar itu kan artinya ketentuan, ketetapan. Jadi dia menafsirkan pada malam itu malam penentuan takdir manusia. Makanya
di malam itu sebenarnya malam di mana manusia mengajukan proposal Dalam rangka proposal mengubah nasib harapan-harapan ya untuk takdirnya. mengubah nasib. Karena pada malam itu ya selain Al-Quran, tapi juga berkenaan dengan penentuan takdir Urusan-urusan manusia kita. dalam siklus 1 tahun, urusan kita dalam Artinya siklus tahun. begini, takdir itu bisa diubah Ya, di malam itu, Iya. kesempatan. nasib itu kan bisa diubah dengan dua hal ya. Mm-mm. Ikhtiar material dan ikhtiar spiritual. Ya itu kan juga ikhtiar namanya. Doa itu juga ikhtiar. Iya ya. Ya, Oh iya ya, betul. Doa Iya. itu satu cara untuk ya. memohon agar Ada perubahan takdir terjadi. menuju, ya gitu. Karena ini kan selama yang kita tahu takdir itu fix, Ya satu hal yang final, enggak. sudah ditulis di Lauhul Mahfuz akan begitu aja. Ya. Tapi ini ternyata ini baru ya. Jadi artinya kesempatan kita untuk mengubah. Ya, itu. secara ikhtiar spiritual ya. Itu juga makna kadar. Itu makna Kurang. kadar. Iya menarik. Nah di tulisan yang saya baca itu nanti teman-teman bisa cari tulisan dari Dr. Sabara tentang itu. Di situ disebut malam Lailatul Qadar itu terkait dengan figur Rasulullah. Jadi ini bagaimana itu? Maksudnya bagaimana? Dia malam yang khusus. Jadi kan malam itu terkait dengan turunnya Al-Quran. Iya. Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Mm-mm. Quran ini kan ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutus Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi malam itu merupakan malam pribadi Rasulullah. Pribadi Rasulullah itu kan sebenarnya adalah gambaran semesta kosmik. Kalau kita ini dalam kajian filosofis kan kita ini mikrokosmik, ya, semesta hari ini makrokosmik. Malah ada yang membalik sebenarnya. Yang makro itu kita, yang alam besar itu. Ya kita lah alam besar itu. Dan manifestasi paripurna dari alam besar itulah Rasulullah Muhammad SAW. Artinya dia satu keadaan di mana disitulah Rasulullah mendapatkan Al-Quran turun, kemudian bermakna pencerahan. Artinya bagi kita apa? Iya. Jadi ada di situ. Apakah mungkin kita bisa begitu? Jadi mendapat pencerahan, penentuan, pencerahan, ya, keselamatan. Ya, jadi makanya disebut lebih baik dari 1000 bulan. Kata 1000 itu juga itu sebenarnya bukan bilangan, tapi juga itu metaforik ya, bahwa ya karena bilangan yang paling tinggi di zaman itu kan 1000. Ya. Belum mengenal bilangan lebih dari itu. Jadi kalau disebut lebih dari 1000 berarti itu bisa dibilang juga unlimited lah secara matematis ya, tidak terbatas secara kata hingga dalam bilangan matematis. Keberkahannya, keselamatannya, pencerahannya. Nah, makanya Cak Nur mengatakan bahwa ini malam mistis dan malam di mana terjadi titik balik spiritual. Yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Malam di mana memang ada spiritualitas kita, rohani kita mengalami proses titik balik karena menerima pencerahan, karena menerima keberkahan. Terus disebutkan begini, itulah sebabnya malam Lailatul Qadar di akhir-akhir bulan Ramadan. Kenapa dia tidak dilangsungkan di awal? Katanya 2 minggu sebelum itu persiapan secara rohani. Ya, persiapan secara rohani kita untuk. Jadi kan mustahil bisa keberkahan itu turun tanpa persiapan. Ya, turun pada jiwa-jiwa yang masih kotor ya. Masih ada titik noda ya kekotoran itu kan disucikan ya, dibersihkan melalui puasa dan ibadah-ibadah di Ramadan. Ya mustahil juga misalnya pencerahan itu kalau kita masih ada kegelapan. Ya. Arti yang lain dari kegelapan maksudnya sifat-sifat dengki, sifat-sifat zulumat ya, sifat-sifat zalim. Zalim itu kan dipahami zalim pada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim ya. Jadi kata zalim itu kan satu akar kata dengan zulumat ya, gelap ya. Lawan katanya itu nur, cahaya. Ya, jadi berbuat zalim itu berarti kita menjerumuskan diri pada kegelapan yang jauh dari cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan manifestasi pertama dan utama dari cahaya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bisa dibilang begini, tidak semua sebenarnya mendapatkan berkah Lailatul Qadar kalau dia belum mensucikan diri secara spiritual, masih ada kegelapan tanda petik dalam batinnya,
atau kita mendapatkan kelimpahan berkah dan pencerahan dari malam Lailatul Qadar itu seukuran rohani kita. Ya ibarat sebuah wadah, ya rohani kita ibarat sebuah wadah, ya berapa daya tampungnya. Tergantung pribadi Jadi ya, masing-masing. ada yang mungkin full charge, ada yang full, ada yang mungkin dia sedih biasa-biasa saja, tapi siapapun yang menghidupkan malam di malam itu dengan cara ibadah-ibadah, ibadah, ya dengan ibadah tulus kepada Allah, dia akan mendapatkan selama tidak ada sangkutan-sangkutan sosialnya. Ini yang kata kunci. Misalnya gini, maksudnya apa itu? Lailatul Qadar, ada sebuah riwayat mengatakan Lailatul Qadar tidak akan turun kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya, atau orang yang dalam hatinya ada permusuhan lebih dari 3 kali 24 jam. Kalau jadi kita damai selama 3 hari, ya sudah pasti tidak ada. Ya tidak pernah. Nah, karena kan keselamatan ya. Itu saya kira menarik. Ada juga saya kira yang menyebut ada tanda-tanda fisik malam Lailatul Qadar. Kan yang diketahui 10 terakhir. Iya. Kita tidak tahu nih, tidak disebutkan kapan. Bagaimana? Ada memang hari-hari, menurut saya sih tidak mempersoalkan tanda-tanda fisik itu ya. Ya kan malam itu menjadi di mana air menjadi lebih sejuk, suasana pepohonan. Jadi secara kosmos seolah-olah berubah. Mungkin ya. Ada gitu ya. Bagaimana itu? Mungkin ya, tapi saya tidak fokus ke situ sebenarnya, bahwa katanya tidak pohon-pohon pun tidak bergoyang, ada suasana sejuk, tapi jangan sampai kita terjebak pada narasi-narasi seperti itu. Dan ya intinya bahwa kita bersiap saja menghidupkan malam di salah satu malam di bulan suci Ramadan. Intinya sebenarnya hidupkan keseluruhan malam di bulan suci Ramadan dengan ibadah, dengan majelis zikir, dengan majelis ilmu, ya, dengan mentadabburi Al-Quran, dengan diskusi-diskusi yang ilmiah termasuk. Kalau dengan ibadah-ibadah sosial juga. Diskusi begini di malam Lailatul Qadar kira-kira ada hubungannya, kita akan mendapatkan pencerahan. Ya, jadi kan sebenarnya secara kosmik antara alam realitas, alam materi dan alam spiritual itu kodeks secara langsung, sehingga setiap hal kebaikan yang kita lakukan bertransformasi begitu luar biasa secara spiritual, sehingga kebaikan apapun yang dibuat itu akan bertransformasi secara spiritual berlipat ganda, yang dibahasakan secara metaforik lebih dari 1000 bulan nilainya. Iya. Ada yang bilang begini, karena ini pikiran nyeleneh sebenarnya, karena dia itu berlipat ganda, lebih baik dari 1000 bulan. Habis itu kita nganggur aja kan? Iya. Ya, sudah cukup di waktu itu saja sudah menutupi bulan semua yang lain. Ya kan, justru orang yang seperti itu berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar sebenarnya. Kalau Laila yang lain mungkin. Laila yang lain mungkin, kalau Nur Laila mungkin kan? Iya gitu ya. Mungkin saja kan. Nah, satu pertanyaan terakhir. Ini nanti akan berseri saya kira, Ustaz, tapi karena kebutuhan kita tidak mungkin kan dalam serinya tahun depan lah ya. Tahun depan. Lanjutannya tahun depan lah. Iya, insya Allah ya nanti rekan. Kalau kita panjang umur, ya. Insya Allah. Ya. Yang terakhir apa ya? Secara kemanusiaan memang itu penting ya Lailatul Qadar. Ya kan, kenapa dipilih secara simbolik malam bukan siang? Iya. Malam itu kan simbol ada keteduhan di situ. Ya. Siang itu ada struggle, perjuangan. Siang itu kita fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi. Sedangkan malam itu di mana kita beristirahat, di mana malam itu identik dengan feminitas. Sedangkan siang itu identik dengan maskulinitas. Nah, sehingga kenapa malam yang dipilih? Ya? Kenapa kata malam? Bukan kenapa malam ya, bukan siang sebenarnya? Karena Lailatul Qadar itu adalah manifestasi feminitas semesta dalam 1 tahun itu. Dari situlah kemudian hadir pencerahan, hadir keselamatan, hadir keberkahan. Malam kan identik dengan keheningan, ketenangan. Dan itu suasana yang memungkinkan orang bisa dengan tenang merefleksikan diri. Ya. Insya Allah mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Ya. Nah, saya kira cukup teman-teman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar seperti yang dijelaskan oleh Dr. Sabara.
di malam-malam itu perlu kita hidupkan dengan amaliyah, baca doa, Ya apapun kebaikannya baca Al-Quran. sebenarnya, apapun Kebaikan. amal saleh, baik ya termasuk ibadah-ibadah sosial. Pokoknya kalau perlu semalam itu kita isi dengan semuanya ya, dengan mentadab majelis ilmu, majelis zikir, bersedekah. Ini pertanyaan, Jadi semua pertanyaannya Lene sampai tidak tidur ya sampai pagi. malam itu kita begadang lah. Jadi kalau Bang Rahma bilang begadang jangan begadang, ya kecuali untuk malam-malam bulan suci Ramadan. Itu nggak apa-apa begadang. Yang penting begadangnya juga bukan sekedar begadang yang sia-sia. Iya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi catatan bagi kita semua ya, agar kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Semoga tidak bosan lagi. Ya. Tidak bosan lagi maksudnya. Tidak jemu dengan video seperti ini. Siap. Atas itu kami ucapkan terima kasih. Ya. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.